Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta kita semua sebagai umatnya pada akhir zaman. Sebelum memulai kultum singkat pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Najwa Aulia Syarif dari kelas 9G yang akan membawakan kultum singkat yang bertemakan bijak menggunakan media sosial di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi jiwa. Di bulan ini, kita dilatih untuk menahan lapar, haus, dan hawa nafsu. Namun, seringkali kita lupa bahwa yang harus ditahan bukan hanya perut, tetapi juga mata, telinga, lisan, dan juga jari-jari kita. Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bangun tidur, kita cek ponsel. Dan sebelum tidur pun, yang terakhir kita lihat adalah layar. Tidak sedikit waktu kita habis untuk scrolling, menonton video singkat, dan membaca komentar, atau sekedar mengikuti tren yang belum tentu bermanfaat. Pertanyaannya, apakah penggunaan media sosial kita di bulan Ramadan sudah mencerminkan semangat ibadah? Hadirin sekalian, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Seharusnya, waktu kita lebih banyak digunakan untuk membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Namun, kenyataannya, terkadang kita lebih banyak membaca timeline dibanding membaca mushaf. Kita lebih hafal konten-konten viral dibanding ayat-ayat Allah. Padahal, setiap detik di bulan Ramadan bernilai pahala yang berlipat ganda. Satu huruf Al-Quran dilipat gandakan pahalanya. Bayangkan, jika waktu yang biasanya kita habiskan 1 jam untuk media sosial, kita alihkan untuk tilawah atau mendengarkan kajian. Betapa besar keberuntungan yang kita peroleh. Media sosial bukan hanya suatu yang haram, ia hanyalah alat. Seperti pisau, ia digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Semua bergantung kepada bagaimana kita memanfaatkannya. Jika kita gunakan untuk menyebarkan ilmu, mengingatkan dalam kebaikan, berbagai ayat, hadis, atau motivasi islami, maka ia menjadi ladang pahala yang terus mengalir. Namun, jika digunakan untuk menyebarkan gosip, fitnah, hoaks, atau membuka aurat dan hal-hal yang tidak pantas, maka ia bisa menjadi sumber dosa yang terus bertambah, bahkan setelah Ramadan berakhir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa orang yang berpuasa harus meninggalkan perkataan yang sia-sia dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Di media sosial, seringkali kita melihat perdebatan panjang yang tidak ada ujungnya, saling sindir, saling menjatuhkan, bahkan saling menghina. Jika kita terlibat di dalamnya, apa bedanya kita yang tidak berpuasa secara lisan? Ingatlah bahwa setiap tulisan yang kita kirim, setiap komentar yang kita unggah akan dicatat. Jari-jari kita akan menjadi saksi di hadapan Allah. Maka sebelum mengetik, bertanyalah kepada diri sendiri, apakah ini bermanfaat? Atau apakah ini mendekatkan kita kepada Allah? Jika ragu, lebih baik ditahan. Selain itu, kita juga perlu bijak dalam mengatur waktu. Jangan sampai kita menunda sholat karena terlalu asyik bermain media sosial. Jangan sampai tilawah kita berkurang karena terlalu lama menonton konten hiburan. Ramadan hanya datang satu kali dalam setahun, dan belum tentu kita bertemu lagi di tahun berikutnya. Hadirin yang berbahagia, mari kita buat komitmen di bulan Ramadan ini. Misalnya, membatasi waktu penggunaan media sosial, menetapkan waktu khusus untuk membuka aplikasi, dan lebih banyak mengisi waktu dengan ibadah. Mengikuti akun-akun yang menyebarkan dakwah dan ilmu, menghapus atau menghindari konten yang membawa kita kepada maksiat. Gunakan media sosial untuk mengajak orang berbuka puasa, mengingatkan sahur, dan berbagai informasi kajian atau sekedar mengirim pesan kebaikan kepada teman. Satu postingan yang menginspirasi bisa menjadi amal jariah. Akhirnya,
Marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, termasuk dalam dunia digital. Jangan hanya berpuasa secara fisik, tetapi juga berpuasa dari konten negatif, puasa dari komentar kasar, dan juga hal-hal yang melalaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita, menjaga hati dan menjaga jari-jari kita, serta menjadikan media sosial sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya, bukan sebaliknya. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga kultum yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, khususnya saya, Najwa Aulia Syarif. Wabillahi taufiq wal hidayah wal idza wa nirayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.